Baiklah, saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan selalu semangat belajar. Nah, teman-teman, pada materi kali ini kita akan masuk pada bab 1, yaitu mengenai konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang artinya manajemen rumah tangga. Atau dia asal katanya itu yang pertama itu oikos. Oikos itu artinya adalah keluarga atau rumah tangga, dan nomos itu artinya peraturan, aturan, atau hukum. Atau bisa dikatakan juga oikonomia itu adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan suatu rumah tangga yang baik. Nah, karena di sini tadi disebutkan bahwa ekonomi itu berkaitan dengan pengelolaan, maka muncul teori-teori atau pendapat-pendapat dari para ahli. Nah, untuk yang pertama di sini ada Adam Smith. Adam Smith di sini mengatakan bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Nah, sedangkan J.B. Say mengatakan bahwa ekonomi itu sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Nah, sedangkan menurut J.S. Mill, ekonomi adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Di sini menurut Alfred Marshall itu mengatakan bahwa ekonomi itu adalah studi tentang umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. Nah, menurut Pearson, ekonomi itu adalah ilmu kesejahteraan material. Nah, untuk menurut N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi ini sendiri adalah kelangkaan. Nah, kelangkaan itu adalah kondisi di mana manusia itu memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, seringkali kita sebagai manusia itu menginginkan banyak sekali barang atau jasa yang sebenarnya itu kita tidak perlukan, tapi kita hanya mengikuti tren. Nah, hal-hal tersebut itu menyebabkan kelangkaan. Nah, kelangkaan di sini memiliki arti yang berbeda dengan kelangkaan dalam dunia sehari-hari. Nah, langka di sini itu merujuk pada sesuatu yang jarang ditemukan di alam. Contohnya itu orang mungkin bisa mengatakan bahwa air itu langka, dalam arti bisa karena air meliputi hampir 2/3 permukaan bumi. Namun dalam konteks ekonomi, seorang dapat mengatakan bahwa air langka dengan mengingat bahwa ketersediaannya itu tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan manusia. Nah, bisa dikatakan di sini adalah kelangkaan dalam ekonomi itu ketika sesuatu barang itu jumlahnya itu tidak sesuai dengan jumlah manusia. Contohnya, ada 10 manusia. Nah, dia menginginkan barang yang sama, tapi ketersediaan barang itu hanya ada 5. Nah, itu disebut kelangkaan, karena tidak 10 dari orang tersebut bisa memilikinya. Nah, dari kelangkaan tersebut bisa menyebabkan yang namanya inflasi. Inflasi itu adalah suatu tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus dalam satu periode tertentu. Ketika barang itu mengalami kelangkaan, maka harga barang tersebut juga akan menjadi naik. Hal itu akan sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat.
Nah, karena bisa jadi ada salah satu masyarakat yang memang membutuhkan barang tersebut, tapi karena barang tersebut banyak diminati oleh manusia lainnya, nah barang itu menjadi mahal dan orang yang membutuhkan itu tadi jadi tidak mampu untuk membelinya. Atau malah bisa jadi orang yang membutuhkan tersebut tadi menjadi tidak kebagian barang tersebut. Nah, untuk kelangkaan itu sendiri itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Nah, tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu dapat segera dipenuhi. Sehingga kelama-kelamaan jumlahnya itu akan menjadi sangat terbatas. Contohnya adalah minyak bumi. Nah, pembentukan minyak bumi itu memerlukan waktu hingga berjuta-juta tahun, sehingga ketika minyak bumi yang kita pakai sekarang ini sudah habis, maka kita harus menunggu berjuta-juta tahun lagi agar minyak bumi itu terisi kembali seperti sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan, yaitu kebutuhan yang bisa mencakup atau memenuhi semua yang membutuhkan. Nah, yang kedua itu adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang memang rusak karena ulah manusia. Contohnya yaitu hutan. Hutan yang gundul atau rusak itu akibat pembakaran liar maupun pembukaan lahan untuk peladangan atau perkebunan. Hal tersebut itu bisa sangat membahayakan. Pembukaan lahan tersebut bisa menyebabkan, contohnya itu adalah kebanjiran. Banyak sekali daerah-daerah di Indonesia ini yang kebanjiran yang disebabkan oleh hutan gundul, yang karena hutan pohon pada dasarnya itu memiliki fungsi untuk menyerap air. Karena hutan itu menjadi gundul, sehingga tidak ada penyerapan air yang maksimal, sehingga pada daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia tersebut terkena banjir. Masih ada banyak sekali dampak-dampak akibat hutan gundul, teman-teman juga sudah tahu ya tentunya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi. Nah, keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal. Akibat dari sumber daya ekonomi yang tidak dimanfaatkan selektif dan seefisien mungkin. Nah, kita sebagai manusia sadar bahwa kita seringkali memiliki banyak kekurangan, apalagi minat untuk anak muda zaman sekarang untuk menguasai teknologi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi itu juga sangat minim. Karena orang muda sekarang cenderung mereka itu terlalu tidak peduli dengan pergerakan ekonomi, karena mereka terlalu tergantung pada orang tua, sehingga mereka tidak merasakan bahwa dampak ekonomi itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kemajuan generasi selanjutnya. Nah, yang keempat itu adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, peningkatan jumlah manusia ini menyebabkan keterlambatnya jumlah kebutuhan, namun produksi alat pemenuhan kebutuhan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kebutuhan yang sehingga terjadi kelangkaan. Nah, kenapa demikian? Jumlah manusia yang semakin banyak itu menyebabkan harus adanya produksi yang semakin banyak pula. Tapi kenyataannya jumlah produksi tersebut tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan manusia pada zaman sekarang, karena memang jumlah manusia setiap tahunnya itu bertambah, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang disediakan itu hanya terbatas, tidaklah sesuai dengan jumlah manusia yang ada di bumi ini. Hal tersebut menyebabkan kelangkaan sering terjadi. Nah, seringkali keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya alam yang terbatas tersebut membuat
orang itu harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang memang mereka harus penuhi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk kita menentukan pilihan. Yang pertama itu adalah analisis biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif tindakan. Di sini bisa dikatakan sebagai biaya kita itu apakah sesuai dengan budget yang kita miliki. Jadi kita harus memilih barang yang memang sesuai dengan kekayaan yang kita miliki. Jangan sampai kita membeli barang yang memang di luar kemampuan kita, itu hanya akan menyebabkan masalah baru. Nah, yang kedua itu adalah analisis biaya manfaat. Nah, analisis biaya manfaat di sini adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Nah, di sini kita bisa memilih kebutuhan yang memang sesuai dengan yang kita butuhkan dan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Kita kan selalu ingin jika membeli barang itu kalau bisa dengan harga yang sesuai dengan budget yang kita miliki, tetapi kualitasnya bisa kita gunakan sampai tahan lama. Jadi kita harus mempertimbangkan itu juga. Nah, karena kebanyakan orang itu memilih barang-barang yang murah dibandingkan barang yang mahal tetapi kualitas yang baik. Karena ada banyak sekali barang-barang itu yang murah tetapi kenyataannya kualitasnya itu kurang. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Dalam menentukan pilihan, kita tuh hendaknya mempertimbangkan apakah motif berasal dari dalam diri atau dari luar diri. Nah, seperti pengaruh lingkungan atau iklan. Kita jika memilih sesuatu barang itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita itu membeli barang tersebut hanya karena terayu oleh iklan atau hanya mengikuti tren-tren saja. Nah, untuk yang keempat ini adalah trade-off. Trade-off ini sendiri adalah suatu situasi ketika kita harus memilih keputusan untuk memilih sesuatu hal dengan mengorbankan hal lainnya dengan alasan ekonomis. Contohnya saja di sini kita harus tahu kebutuhan kita yang paling pokok itu apa. Kita harus mengutamakan hal tersebut daripada hal yang memang kita inginkan tapi sebenarnya itu tidak terlalu kita butuhkan. Nah, di situ kita harus bisa menentukan keputusan yang terbaik walaupun kita mengorbankan hal tersebut, tetapi kita masih bisa mengambil sisi positifnya karena memang kita mengutamakan barang mana yang memang kita perlukan. Nah, yang kelima adalah berpegang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah prinsip tindakan dengan pengorbanan tindak tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Prinsip tersebut adalah yang pertama itu pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Nah, oleh karena penghasilan kita itu terbatas, maka kita harus memilih barang apa yang akan dan tidak akan kita beli. Yang kedua adalah konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Jika biaya dua produk yang sama, konsumen akan memilih produk dengan manfaat yang terbesar. Sebaliknya, jika dua produk memiliki manfaat yang sama, maka konsumen akan memilih produk dengan harga yang termurah. Nah, yang ketiga adalah konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi sempurna, tetapi pengetahuan dan pengalaman akan membantu. Contohnya di sini adalah suatu ketika seseorang itu membeli es krim yang ternyata rasanya tidak enak. Pengalaman itu memberikan informasi untuk tidak lagi membeli es krim di tempat yang sama. Nah, untuk yang keempat itu terjadinya hukum nilai guna marginal, yaitu
ketika jumlah konsumsi meningkat, nilai guna marginal yang didapat dan mengkonsumsi unit tambahan mula-mula meningkat sampai pada titik tertentu dan akhirnya menurun. Baiklah teman-teman, untuk penjelasan materi kita, Ibu rasa sudah cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan materinya itu pada Senin depan. Untuk teman-teman yang merasa belum mengerti berkaitan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, nanti silakan bertanya di grup ya, di WhatsApp grup. Nanti kita akan bahas lagi secara bersama-sama. Nah, di sini juga Ibu memberikan kalian tugas, yaitu membuat kelompok yang maksimal itu ada 4 orang. Nah, tadi kan Ibu sudah sebutkan ada beberapa teori yang sudah disebutkan para ahli yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Nah, teman-teman diminta untuk memilih salah satu teori yang sudah disebutkan para ahli tersebut, dan kemudian teman-teman memberi alasan kenapa sih teman-teman memilih pendapat dari ahli tersebut. Nah, nanti pengumpulannya dikirimkan dalam WA pribadi saya, tapi nanti saya minta tolong untuk ketua kelas itu membuatnya menjadi satu file ya. Jadi nanti dikirimkan Ibu dalam bentuk file saja, dalam satu file, dalam satu kelas itu, dengan aturan ditulis dalam Word, size 16, dengan jenis tulisan itu Times New Roman spasi 1,5. Jangan lupa mencantumkan nama kelompok ya teman-teman semuanya. Baiklah, Ibu rasa penjelasan Ibu sudah cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di WA group. Selamat pagi semuanya dan terima kasih.